Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sesuai dengan namanya, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau yang menyebar ke seantero daerahnya. Ada sekitar 2.408 pulau besar dan kecil yang 30%-nya bahkan belum bernama dan berpenduduk. Pulau-pulaunya yang terkenal adalah Pulau Penyengat, sebuah pulau bekas Kerajaan Riau Lama. Di sini kita bisa melihat Masjid Sultan Riau dan makam pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan makam sastrawan Raja Ali Haji, pencipta sastra Gurindam 12 yang terkenal itu. Kemudian ada Pulau Galang, sebuah pulau bekas penampungan para pengungsi Vietnam di tahun 1975 sampai 1996 yang kemudian bekas-bekasnya dijadikan tempat wisata. Dan satu lagi, pulau yang terkenal adalah Pulau Batam dengan jembatan Barelangnya, sebuah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Secara keseluruhan, wilayah Provinsi Kepulauan Riau 96%-nya merupakan lautan dan hanya sekitar 4%-nya merupakan daratan. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 96 wilayah perairan dan 4% adalah wilayah daratan. Dilihat dari kondisi geografis yang ada, seperti yang saya katakan tadi adalah 96% adalah wilayah perairan, maka potensi musibah yang sering terjadi adalah musibah pelayaran, seperti kapal tenggelam, kapal kandas, man overboard, serta musibah pelayaran lainnya. Malam itu, sekitar pukul 00 dini hari, kantor SAR Tanjung Pinang menerima sebuah laporan. Kami mendapatkan informasi tentang musibah kapal motor Caraka Tirta Perkasa pada tanggal 8 Oktober 2012 dari petugas IDMCC Indonesia Mission Control Center yang ada di Jakarta, bahwa kapal tersebut mengalami kandas sejak tanggal 3 Oktober. Jadi sekitar 5 hari sudah mengalami kandas di selatan perairan Pulau Sanglar Besar, Tanjung Balai Karimun, atau sekitar 1,8 nautical mile selatan Batam. Dengan pertimbangan 5 hari mereka berada di tengah perairan, sementara kondisi perairan di Kepulauan Riau dan sekitarnya pada saat itu mengalami musim angin utara, di mana ombak besar dan sebagainya. Jadi pertimbangan kami akan segera melakukan evakuasi pada malam itu juga. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di sekitar Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang untuk bergerak ke lokasi. Pada malam itu juga kami berhasil berkoordinasi dengan Buskamla, Armabar, Bakor Kamla, Lanal Batam, kemudian Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepulauan Riau, dan KPLP Batam. Namun karena unsur tersebut termasuk yang kami miliki cukup kecil untuk mencapai perairan di sana dibandingkan dengan ombak yang cuaca yang tidak bersahabat pada saat itu,
kami mempertimbangkan untuk pergerakan pada pagi hari. Namun demikian, pada malam itu kami terus berkoordinasi dengan unsur tersebut untuk bisa mencapai lokasi. Kami terus mencoba berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada, dan pada saat yang bersamaan, sekitar setengah jam kemudian, kami mendapatkan nomor telepon langsung ke awak kapal, terutama nakodanya, Bapak Dani, dan kami bisa berkomunikasi bahwa kondisi kapal masih kandas dan ABK dalam keadaan selamat. Selamat malam Bapak, dari Badan SAR Nasional Kantor SAR Tanjung Pinang, Pak. Betul dengan kapal KM Caraka Tirta Prakasa dan apa? Maaf Pak, di bawah siapa? Tadi ya Pak ya? Nakodanya Pak ya? Nah ini Pak, kami Namun demikian, sekali lagi dengan pertimbangan medan dan cuaca musim utara di Kepulauan Riau, kami tetap berupaya mengevakuasi. Apalagi sesuai dengan berita dari kantor pusat bahwa mereka kandas setelah 5 hari. Saya pikir waktu yang cukup lama untuk bertahan di perairan. Pada tanggal 8 Oktober 2012 pukul 00.20 saya lapor ke Kakansar mengenai koordinasi saya dengan Angkatan Laut dan ini, dan sehingga dapat arahan beliau besok operasi ke lokasi. Terima kasih. Posisi ini. Kemudian pada jam 00.35 sekitar itu, kami berhasil berkoordinasi juga dengan Komandan Wing Udara 2 di Tanjung Pinang untuk pada pagi harinya nanti kita bisa mengerahkan heli rescue 1522 dengan awak dari TNI AL di Tanjung Pinang untuk pertama searching tujuannya, kemudian dropping logistik, dan yang ketiga apabila dimungkinkan melakukan evakuasi apabila ada ABK yang membutuhkan evakuasi. Saat itu kami mendapat informasi dari kantor SAR Tanjung Pinang bahwa terjadi kecelakaan di daerah Pulau Sanglar. Nah, setelah itu kami mendapat informasi, kami cross-check lagi ke satuan operasi kami di Wing Udara 2, membenarkan memang terjadi kecelakaan
dan untuk menyiapkan kegiatan besok pagi untuk melaksanakan air supply untuk mendukung kapal yang terkena musibah tersebut. Kemudian setelah kami konfirmasi ke tempat lain, ke satuan lain untuk menyiapkan pergerakan pada besok harinya, kami memerintahkan pada tim kami untuk menyiapkan plot posisi yang telah terdapat dari informasi tersebut. Dari koordinat yang didapat, posisi tempat kejadian adalah pada radial 248 dengan jarak 53 nautical mile dari Tanjung Pinang. Pada besok paginya, pada tanggal 8 Oktober 2012, jam 6 pagi, kami sudah standby di pesawat, menyiapkan pesawat, dan mengecek ulang segala kesiapan yang akan dibawa untuk melaksanakan SAR di kapal tersebut, dalam hal ini untuk melaksanakan giat air supply. Setelah semua kesiapan siap, pada tanggal 8 Oktober 2012, jam 07.00 kami melaksanakan start engine, cek kesiapan engine, setelah itu kami terbang menuju posisi. Kami menghabiskan waktu perjalanan sekitar 40 menit menuju posisi, di mana pada saat itu masih sering terjadi hujan lokal di wilayah dan sepanjang rute, dan visibility kami selama perjalanan cukup rendah. Setelah sampai on position, kami melaksanakan cycling 2-3 kali untuk kita mendrop air supply yang telah disiapkan dari SAR Tanjung Pinang. Dan tanggal 8 Oktober 2012, saya menggerakkan anggota untuk melihat situasi di laut. Apakah ini rupanya surut, sehingga kami tidak bisa bergerak dengan cepat menunggu pasang. Dan pada jam 08.10 saya langsung, karena laut sudah pasang, saya langsung menggerak ke lokasi dengan anggota. Pada saat itu hanya bertiga, Pak. Bertiga, yaitu Dan Schrader, saya selaku OEC, dan satu lagi ada dari orang KOM. Setelah saya tiba di kapal sekitar 09.35, saya langsung disambut Pak Dani selaku kapten kapal MP CTM Innovation, dan dia mengucapkan terima kasih Pak Mis bahwa saya sudah dibantu oleh anggota dari Angkatan Laut dan Polairut sudah ada di atas kapal untuk pengamanan kami. Dan kedua, kami juga sudah dapat bantuan logistik dari heli. 15 menit kemudian dari Angkatan Laut dan dari beriringan berpapasan pas dengan pos polisi Sanglar tiba.
Saat itu kami sudah bersiap-siap, kemudian kami menunggu perintah selanjutnya. Kami sambil menunggu perintah, kami melakukan pembantuan komunikasi di ruang komunikasi. Kami berkumpul untuk melakukan arahan selanjutnya. Setelah semua berita masuk apa segala macam, kemudian kami mendapat arahan dari Kepala Jaga Harian untuk mempersiapkan logistik. Karena menurut kejadian kapal itu kandas dan sehingga dia membutuhkan logistik. Setelah selesai itu, setelah kami briefing, kemudian kami ke gudang untuk mengambil logistik. Setelah logistik sudah dapat, sudah kita persiapkan, kemudian kita masukkan ke dalam mobil rescue car. Setelah itu kami bergerak menuju ke pelabuhan, atau tepatnya dermaga kapal rescue boat bersandar. Kemudian kami menunggu arahan sekitar setengah jam gitulah. Kita lalu bersiap untuk melakukan pergerakan dari kapal.